Kehidupan di alam nyata tidak lepas dari kehidupan alam yang lain, atau biasa kebanyakan orang menyebutnya dengan alam gaib. Di zaman modern ini, sebagian orang sudah tidak mempercayai lagi hal apapun yang berkaitan dengan mistik. Mereka beranggapan di zaman milenial ini, hal-hal yang berbau mistik itu sudah dianggap mitos belaka. Itu pun yang terjadi pada diriku. Aku salah satu dari sekian banyak orang yang menganggap kalau hal yang berhubungan dengan mistik itu hanyalah mitos. Bahkan keberadaan makhluk lain atau disebut juga dengan hantu, aku tidak mempercayainya sama sekali. Asumsiku ini jelas, karena faktanya sedari kecil sampai sekarang aku menginjak usiaku yang sudah berkepala 3, tidak pernah sekalipun aku menjumpai atau melihat hantu. Akan tetapi, setelah aku mengalami kejadian beberapa bulan yang lalu, aku baru percaya dan menyadari kalau keberadaan mereka yang tidak kasat mata memang benar ada. Perkenalkan, namaku Asep Sanusi. Teman-temanku biasa memanggilku Cecep. Aku asli Bandung. Pekerjaanku hanyalah sebagai kuli bangunan. Walaupun pekerjaanku sebagai buruh kuli bangunan, akan tetapi aku sangat menyukai pekerjaan ini. Terbukti sudah beberapa tahun aku bekerja di sini. Dan satu hal lagi, aku enggan untuk mencari pekerjaan lain. Aku ngekos di daerah perkampungan yang tidak jauh dari tempatku bekerja, karena rumahku sangat jauh dari tempatku bekerja, sekitar 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor. Aku ngekos sendirian, karena anak dan istriku kusuruh tinggal di rumah orang tuaku saja, sambil membantu usaha warung makan milik orang tuaku. Sore itu aku berniat kembali ke kosanku setelah libur bekerja untuk beberapa hari, karena saat itu anakku sakit. Sekitar jam 4 sore, aku pun berangkat mengendarai sepeda motor setelah berpamitan dengan kedua orang tuaku dan juga anak dan istriku. Ya udah ya, aku berangkat dulu. Tolong jaga anak kita dan juga bantu ibu dan bapak di warung ya, Neng, ucapku kepada istriku. Aku bergegas pergi. Di perjalanan, pikiranku masih kacau, karena sebenarnya aku masih sangat berat meninggalkan anak dan istriku. Tapi, ya mau gimana lagi, pekerjaan menunturku untuk meninggalkan mereka sementara waktu. Singkat cerita, aku pun sampai di depan kosan. Waktu itu menunjukkan jam 6 sore. Setelah beres-beres ini itu, aku segera bersih-bersih badan dan setelahnya aku pergi ke warung makan. Karena sedari tadi perutku sangat terasa lapar. Setelah makan, aku pulang, dan saat sampai di dalam kamarku, aku pun merebahkan tubuhku di tempat tidur, dan tidak lama aku pun terlelap. Di pagi harinya, seperti biasa, aku bekerja. Tugasku kebagian untuk memasang keramik di lantai dan tembok bangunan. Sekitar jam 12 siang, aku dan teman-temanku beristirahat. Seperti biasa, di jam istirahat, aku dan teman-temanku pergi ke warung makan untuk makan siang. Sehabis makan sambil menunggu jam masuk kerja, kami selingi dengan obrolan ringan sambil minum kopi. Hei, Cek, kamu kok betah ngekos di daerah situ? Padahal kabar yang aku dengar kalau kosan kamu itu angker. Dan gang di belakang kosanmu itu kan tempat kuntilanak. Ih, serem banget, kata salah seorang temanku membuka obrolan. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum. Aku bilang ke temanku itu bahwa aku selama ngekos di sana aman-aman aja. Dan aku tidak pernah sekalipun mengalami kejadian yang aneh-aneh. Saat itu, Kang Dadan, mandor tempatku bekerja, meminta agar aku tidak menanggapi ucapan temanku tadi.
dan Kang Dadan mengajak kami untuk mulai bekerja lagi. Sepulangnya dari tempatku bekerja, aku langsung mandi, dan saat itu sekitar jam setengah 6 sore. Aku langsung keluar kamar bermaksud untuk mencari makan. Saat kubuka pintu, mendadak tercium aroma seperti bunga melati. Baunya menyeruak dan sangat menusuk. Karena perutku sudah keroncongan, aku tidak menghiraukan bau tersebut. Bergegas aku pergi ke warung makan yang tidak jauh dari kosanku itu. Setelah selesai dengan urusan perut, aku kembali ke kosanku. Dan saat aku buka pintu kosanku itu, kembali tercium aroma wewangian bunga itu. Aku yang ketika itu sangat penasaran mencari sumber wewangian itu. Setelah aku menelusurinya, aroma bunga melati itu berasal dari belakang gang yang terdapat di belakang kosanku, yang berbatasan dengan kosan sebelah. Gang di belakang kosanku itu terdapat sebuah got sebagai pembuangan air dari kamar mandi. Aku langsung menuju ke gang itu dan saat aku lihat, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Karena hari sudah hampir gelap, aku kembali dan masuk ke kamarku. Sekitar jam 10 malam, aku mulai merasa ngantuk dan akhirnya merebahkan tubuhku. Tidak lama menunggu, aku pun terlelap. Entah berapa lama aku terlelap, mendadak aku terbangun ketika mendengar suara anak ayam. Suaranya terdengar keras dan arahnya dari belakang gang kosanku. Aku cukup dibuat keheranan karena tidak seperti biasanya ada suara anak ayam di belakang gang kosanku. Apalagi ini sudah malam hari. Aku baru teringat kalau mendengar suara anak ayam di malam hari itu adalah sebuah pertanda kehadiran makhluk gaib. Belum terjawab rasa penasaranku, tiba-tiba terdengar suara pintu kamarku diketuk. Mungkin itu salah satu teman kosanku. Aku langsung membuka pintu itu dan pas pintu itu terbuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun langsung menutup kembali pintu itu. Belum lama pintu itu tertutup, kembali terdengar suara anak ayam. Kini suaranya jelas terdengar di sekitaran luar kosan. Aku pun keluar berniat mencari sumber suara itu. Tapi aku tidak menemukan apapun. Akhirnya aku kembali ke dalam kamar kosanku itu, dan begitu aku masuk, aku melihat ke arah tempat tidurku. Astaga, aku lihat di atas tempat tidurku ada sosok perempuan yang mengenakan gaun putih lusuh. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Sosok perempuan itu ternyata kuntilanak. Dia memandangku dengan sangat tajam. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, mulutnya tersenyum menyeringai kepadaku sambil berkata, "Inditsia, Inditsia." Ya, kuntilanak itu berbicara dengan bahasa daerah yang artinya kamu pergi, kamu pergi. Bersamaan dengan itu terdengar pula suara cekikikan yang amat menyeramkan, dan mendadak sosok kuntilanak itu bangkit dan mendekat ke arahku. Aku yang saat itu ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk bersuara pun tidak bisa. Aku pejamkan mata sambil berdoa membaca ayat-ayat suci yang aku bisa. Bersamaan dengan itu mendadak terasa ada angin kencang menimpa badanku. Bahkan saking kencangnya sampai aku terjatuh. Dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Saat terbangun aku kaget karena aku berada bukan di kamar kosanku, melainkan di tempat kerjaku. Di situ aku juga lihat teman-teman sepekerjaanku yang sudah hadir menatapku keheranan. Salah satu dari mereka menanyakan kenapa aku tidur di tempat kerja.
Dengan masih kondisi badanku yang sangat lemas, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi malam. Teman-temanku menyarankan agar aku pindah kosan saja, karena sebenarnya kosan itu memang angker, dan konon dulunya kosan itu adalah sebuah kebun yang tidak terurus, dan pernah ada satu kejadian pembunuhan. Si korban pembunuhan itu dibuang begitu saja di sana, dan yang lebih mengejutkan, ternyata korban itu seorang perempuan. Setelah mendengar itu, aku kaget karena baru tahu tentang kosanku itu. Aku pun kemudian berencana untuk pindah. Kejadian tadi malam itu merupakan pengalaman terburuk sepanjang hidupku, dan aku sekarang menyadari bahwa memang benar ada makhluk lain di sekitar kita. Namun begitu, aku masih tidak mengerti dengan kejadian yang kualami tadi malam. Entah kenapa sosok kuntilanak itu menyuruhku pergi dari tempat ini, dan sampai saat ini semua itu masih menjadi sebuah misteri.